Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat berkesempatan mempresentasikan proposal penelitian saya pada kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Malse Yuli Vesra SS MAP selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Anissa Aulia Putri, SAP MAP, selaku dosen pembimbing kedua. Perkenalkan, saya Luciana Novitasari dengan NIM 2210841006 dengan judul penelitian Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro. Selanjutnya, penelitian saya dilatar belakangi UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61,07% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Di Kota Padang, terdapat 47.692 unit usaha mikro pada tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan 14,14% dalam 3 tahun terakhir. Namun, hanya 21,38% atau 10.196 unit yang memiliki NIB sebagai legalitas usaha utama. Sementara 78,62% sisanya masih beroperasi secara informal tanpa identitas usaha resmi. Legalitas usaha merupakan persyaratan fundamental yang memberikan akses kepada pembiayaan formal, pasar modern, dan program pemberdayaan pemerintah. Struktur legalitas bersifat hierarkis di mana NIB menjadi fondasi utama yang harus dimiliki sebelum dapat mengurus legalitas produk pelengkap seperti PRT, sertifikat halal, dan merek dagang. Tanpa legalitas, usaha mikro terkunci dari ekosistem pemberdayaan yang seharusnya dapat meningkatkan kinerja dan daya saing mereka. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memiliki tanggung jawab strategis dalam memfasilitasi peningkatan legalitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dengan sasaran strategis dalam Renstra 2025-2026 yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui indikator persentase usaha mikro binaan yang omsetnya meningkat. Selanjutnya fenomena empiris dan teoritis. Data kepemilikan legalitas di Kota Padang menunjukkan kesenjangan signifikan antara pertumbuhan kuantitas usaha dengan tingkat formalisasi. Pada tahun 2024, dari 47.692 usaha mikro, hanya 26,52% yang memiliki legalitas setara dengan 12.645 unit. Rincian kepemilikan legalitas meliputi NIB sebanyak 10.196 unit atau 21,38% dari total usaha, PRT sebanyak 680 unit, sertifikat halal sebanyak 1.636 unit, dan merek dagang hanya 133 unit atau 0,28% dari total usaha. Yang mengkhawatirkan adalah ketidakstabilan capaian yang signifikan. Kepemilikan NIB menurun 27,77% di tahun 2023, kemudian meningkat drastis 165,29% dari tahun 2024. Sementara itu, kepemilikan PRT menurun drastis 65,48% di tahun 2024. Terdapat 3 hambatan struktural yang dihadapi dalam upaya peningkatan legalitas. Hambatan pertama adalah hambatan psikologis berupa ketakutan pelaku usaha, kehilangan bantuan sosial DTKS dan PKH jika mengurus legalitas. Hambatan kedua adalah kesenjangan literasi digital, terutama pelaku usaha berusia di atas 40 tahun yang kesulitan mengoperasikan sistem OSS. Hambatan ketiga adalah keterbatasan kapasitas pendamping dengan rasio 1 pendamping untuk 397 usaha mikro karena hanya tersedianya 120 pendamping untuk 47.692 usaha. Alokasi anggaran fasilitasi legalitas juga sangat terbatas yaitu hanya 50 juta untuk 100 unit usaha atau 0,21% dari total usaha mikro.
Meskipun dinas telah menerapkan 4 strategi utama yaitu fasilitasi dan pendampingan, pemberian inisiatif, kolaborasi multipihak, dan sosialisasi keberlanjutan, capaian legalitas masih rendah dan menunjukkan ketidakstabilan. Kondisi ini mengidentifikasi adanya ketidakselarasan antara desain strategi dengan realitas hambatan di lapangan serta kelemahan dalam mekanisme evaluasi dan pengendalian strategi yang sistematis. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro di Kota Padang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro di Kota Padang. Selanjutnya, manfaat teoritis. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian administrasi publik dan manajemen strategi, khususnya terkait strategi organisasi publik dalam meningkatkan legalitas usaha mikro sebagai persyaratan pemberdayaan UMKM. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademisi untuk penelitian serupa di daerah lain. Selanjutnya, manfaat praktis memberikan masukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang terkait efektivitas strategi peningkatan legalitas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki mekanisme pendampingan, penguatan literasi pelaku usaha, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti DPMPTSP, Dinas Kesehatan, BPJPH, dan DJKI. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka, studi penelitian yang relevan. Penelitian pertama yaitu penelitian dari Reni Putriyanti 2023 dengan judul penelitian Manajemen Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam mengembangkan sektor UMKM. Penelitian kedua dari Aurora Latita Aulia Ramadanti dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul penelitian Strategi Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Penelitian yang ketiga, Taufik Ardiansyah dan Retno Suryawati pada tahun 2022 dengan judul penelitian Implementasi Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor UMKM. Selanjutnya, penelitian dari Audi Rizky Titania dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul penelitian Strategi Peningkatan Jumlah Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Kota Blitar. Selanjutnya, teori penelitian. Teori penelitian pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori manajemen strategi menurut J. David Hanger dan Thomas L. Wellens pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa manajemen strategi terdiri dari serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang membentuk kinerja jangka panjang organisasi, yang meliputi 4 variabel. Pertama, pengamatan lingkungan, perumusan strategi, ketiga, implementasi strategi, keempat, evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya, skema pemikiran. Bisa dilihat yang telah saya paparkan. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, strategi adalah langkah-langkah potensial yang diambil manajemen puncak dengan alokasi sumber daya besar untuk mengejar sasaran jangka panjang guna memastikan kelangsungan perusahaan. Kedua, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi, mencakup pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Ketiga, legalitas usaha adalah status hukum yang dimiliki oleh suatu badan usaha atau pelaku usaha yang menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administratif serta perizinan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Yang keempat, usaha mikro merupakan unit usaha produktif yang berperan strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional berdasarkan teori Wellen dan Hanger. Variabel yang pertama, pengamatan lingkungan dengan indikator analisis lingkungan eksternal.
Cara mengukurnya mengidentifikasi faktor-faktor strategis eksternal yang mempengaruhi strategi peningkatan legalitas usaha mikro di Kota Padang yang melalui pertama, lingkungan masyarakat yang mencakup analisis faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor teknologi, dan faktor politik hukum. Yang kedua, lingkungan tugas yang mencakup analisis koordinasi dengan instansi penerbit legalitas, kolaborasi dengan mitra strategis, dan hambatan koordinasi antar instansi. Indikator yang selanjutnya analisis lingkungan internal, mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang dilihat melalui struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya. Variabel yang kedua, perumusan strategi. Indikator yang pertama, misi. Menjabarkan pernyataan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, menganalisis kesesuaian misi dengan upaya peningkatan legalitas usaha mikro sebagai fondasi pemberdayaan UMKM, serta mengidentifikasi nilai-nilai fundamental dalam misi yang mendukung strategi legalitas. Indikator yang kedua, tujuan. Yang cara mengukurnya yang pertama menggambarkan sasaran strategi meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam Renstra 2025-2026 dengan indikator persentase usaha mikro binaan yang omsetnya meningkat. Yang kedua, menganalisis relevansi kepemilikan legalitas dengan pencapaian peningkatan omset usaha mikro, serta mengidentifikasi target capaian legalitas yang ditetapkan dan keselarasan antara tujuan organisasi dengan strategi peningkatan legalitas. Indikator yang ketiga, strategi mendeskripsikan berbagai strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam meningkatkan legalitas usaha mikro yang meliputi strategi fasilitasi dan pendampingan, strategi pemberian insentif, strategi kolaborasi multipihak, dan strategi sosialisasi edukasi. Yang keempat, indikator kebijakan. Cara mengukurnya yang pertama mendeskripsikan arah kebijakan dalam Renstra, yaitu fasilitasi kemudahan perizinan dan pemberian inisiatif atau stimulan atau bantuan. Cara mengukur yang kedua menganalisis prioritas hierarkis pengurusan legalitas dan menganalisis konsistensi implementasi kebijakan di seluruh kecamatan dan pedoman pengambilan keputusan dalam situasi yang belum diatur. Variabel yang ketiga, implementasi strategi. Indikator yang pertama, program. Cara mengukurnya yang pertama mendeskripsikan pelaksanaan program fasilitasi legalitas 2022-2024 dengan menganalisis jumlah usaha mikro yang difasilitasi per jenis legalitas. Cara mengukur yang kedua, menganalisis tingkat keberhasilan penerbitan dan faktor penyebab kegagalan. Indikator yang kedua, anggaran. Cara mengukur yang pertama menjabarkan total anggaran pemberdayaan UMKM 2022-2024 dan menganalisis alokasi khusus fasilitasi legalitas. Cara mengukur yang kedua, menganalisis tingkat realisasi anggaran per tahun dan kecukupan anggaran untuk honor atau upah pendamping, biaya peroperasional, sosialisasi, dan bantuan peralatan, serta membandingkan anggaran dengan kebutuhan real untuk mengidentifikasi kesenjangan alokasi sumber daya. Indikator ketiga, prosedur. Cara mengukurnya yang pertama mendeskripsikan SOP pendampingan dari pendaftaran hingga penerbitan legalitas, menganalisis distribusi dan beban kerja pendamping per kecamatan. Cara mengukur yang kedua mendeskripsikan mekanisme koordinasi lintas instansi dan menganalisis kompetensi pendamping dalam mengoperasikan sistem OSS dan berkomunikasi dengan pelaku usaha berliterasi digital rendah. Variabel yang keempat, evaluasi dan pengendalian. Indikatornya kinerja. Cara mengukur yang pertama mendeskripsikan dan menganalisis data kepemilikan legalitas 2022-2024 serta tren perubahan dan distribusi per kecamatan, membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang ditetapkan dengan Renstra 2025-2026 dengan menganalisis kesenjangan dan dampak legalitas terhadap peningkatan omset, akses program pemberdayaan biaya formal dan pasar modern. Cara mengukur yang kedua mendeskripsikan mekanisme evaluasi rutin, sistem pengendalian, tindakan
deskriptif dan mengidentifikasi faktor penyebab ketidakstabilan capaian beserta mekanisme umpan balik untuk perbaikan strategi. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu pertama wawancara, kedua observasi, ketiga dokumentasi. Teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Peran penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Proses penelitian yang pertama perumusan masalah, kedua pengumpulan data, ketiga analisis data. Unit analisis data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga atau institusi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Teknik analisis data. Yang pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, keempat kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk satu tema yang sama. Baik, sekian terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.